marilah kita awali dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum dimulai, saya ingin bertanya kepada peserta sidang, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Dengan ini, sidang ujian komprehensif secara terbuka dengan nomor sidang 2674 saya nyatakan dibuka secara resmi. Peserta sidang dan saudara-saudari, pada hari ini, Kamis tanggal 6 Maret 2025 pukul 10.11, sidang ujian komprehensif skripsi mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Raharja dengan judul Optimalisasi A/B Testing pada Desain Grafis untuk meningkatkan konversi iklan digital yang mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Atas nama Firdaus Dwi Yulian, NIM 21224-74934, Program Studi Teknik Informatika Konsentrasi Software Engineering. Sidang ujian komprehensif ini terdiri dari dua sesi, yaitu sesi pertama, presentasi dari peserta, sesi kedua, tanya jawab antara Dewan Penguji dengan peserta. Sebelum sesi pertama dimulai, saya akan membacakan riwayat akademik peserta, proses pelaksanaan penelitian, pembuatan laporan, dan memeriksa kelengkapan data dukung penilaian objektif sebagai berikut. NIM 21224-74934, nama Firdaus Dwi Yulian, Program Studi Teknik Informatika, Konsentrasi Software Engineering, IPK terakhir 3,60. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap data dukung penilaian objektif, saudara mendapatkan nilai objektif sebesar 95. Peserta sidang dan saudara-saudari, sesi pertama dimulai. Kepada peserta, saudara dipersilakan menyampaikan presentasi dengan waktu yang diberikan selama 10-15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon ikuti salam pribadi Raharja. Sosial media, kini khususnya Instagram, dengan lebih dari 90 juta pengguna di Indonesia, menjadi salah satu platform yang sering digunakan bagi para pelaku bisnis. Namun, kurangnya daya beli dari konsumen masih menjadi kendala. Maka dari itu, diperlukannya optimalisasi dengan A/B testing, agar dengan lebih optimal dan lebih tepat sasaran. Maka dari itu, today Daus akan mempresentasikan skripsi Daus yang berjudul Optimalisasi A/B Testing pada Desain Grafis yang untuk meningkatkan konversi iklan digital yang mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Halo semua, my name is Firdaus Dwi Yulian dengan NIM 21224-74934, Prodi Teknik Informatika. Presentasi ini akan berlangsung selama 15 menit dan terdiri dari 20 slide dan ada 3 video di dalamnya. Proyek yang sangat luar biasa ini dibimbing langsung oleh 3 mentor yang sangat spektakuler. Ada siapa aja sih? Yang pertama, ada Prabu R sebagai mentor yang pertama. Yang kedua ada Kak Dokter sebagai pembimbing kedua. Dan yang terakhir ada Bang Adam sebagai stakeholder. Alfabet Inkubator adalah inkubasi bisnis yang di dalamnya terdapat banyak mahakarya, dan bukti nyatanya adalah kreatif desain. Selama 1 tahun masa MBKM, Daus ngapain aja sih? Selama 1 tahun masa MBKM, Daus telah mengasah skill di bidang desain, fotografi, dan videografi. Nggak hanya itu, Daus juga dapat menghasilkan 5 publikasi ilmiah yang 2 diantaranya terintegrasi Scopus. Alhamdulillah, selama Daus berkuliah di Universitas Raharja, Daus dapat mengikuti tridharma perguruan tinggi, yaitu sebagai PSIKD atau Creative Design, PSI-ABC atau Alphabet Blockchain, dan menjadi Sohib Alphabet Inkubator. Alhamdulillah juga Daus dapat
ikut dalam acara ICCT 2024 yaitu sebagai presenter, author, dan yang paling membanggakan yaitu menjadi co-session chair. Dan telah mendapatkan 32 special contribution. Dan yang baru didapatkan yaitu juara 1 kategori 2 dalam Raharja Karir. Semua ini tidak terlepas dari perjalanan Daus, yaitu menjadi tim KD, tim tiramisu, dan menjadi tim alfabet blockchain. Serta Daus dapat ikut acara dan Daus itu dalam acara Resawit yang ke-9. Perintahan ini dilatarbangi oleh RRR 5.0 yang di dalamnya terdapat Vispor Project yang berfokus pada sektor industri kreatif. Sesuai dengan Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 bahwa luaran skripsi dapat berbentuk prototipe, proyek, atau publikasi ilmiah. Hal ini sejalan dengan SK Rektor nomor 801 tahun 2024 bahwa publikasi ilmiah dapat menjadi syarat kelulusan di Universitas Raharja. Serta penelitian ini juga mendukung SDGs nomor 8 yaitu pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi. Serta SDGs nomor 9 yaitu infrastruktur, industri, dan inovasi. Lalu pada penelitian ini juga Daus memiliki berbagai macam tantangan. Yang pertama, kurangnya daya beli dari konsumen masih menjadi kendala bagi para pelaku bisnis startup. Yang kedua, sulitnya menjangkau pasar yang lebih luas karena audiens Daus sangat beragam dan dari berbagai macam kalangan. Yang terakhir, bersaing dengan brand besar yang memiliki brand image yang sangat kuat. Tentunya pada penelitian ini Daus juga memiliki ide gimana kalau Daus memanfaatkan Instagram Creative Design sebagai platform untuk promosi dan branding. Nah, dari media promosi dan branding di Instagram Creative Design, Daus dapat mendesain berbagai macam hal. Apa aja sih? Yang pertama, Daus bisa mendesain lanyard dan desain PRC yang tercetak sebanyak 466. Dan ada desain banner, lalu ada 2 desain voucher, yaitu voucher UR Mart dan voucher PC atau Pandopo Catering. Daus nggak hanya mendesain untuk acara apa aja loh, Daus bisa mendesain pada acara internasional. Apa aja sih? Yang pertama, Daus bisa mendesain program book pada iSociety dan ICO 2024. Gak hanya itu, Daus juga bisa mendesain call for paper untuk iSociety dan ICRO 2025. Serta Daus bisa mendesain cover sertifikat iSociety dan ICRO serta sertifikat iSociety dan ICRO. Selanjutnya, desain apa lagi sih? Ada lagi loh. Selanjutnya ada desain untuk logo dan newsbox Bank UR. Dan ada 4 desain roll banner yang tiga-tiganya Daus hadirkan di sini. Dan yang terakhir ada desain hashtag Idul Fitri. Lalu gak cuma desain loh, Daus juga dapat menghasilkan foto dan video yang sangat estetik. Apa aja sih? Yang pertama pada acara Teachers Day CNY School. Yang kedua ada dari Wedding, Kasabda dan Kamila. Yang terakhir ada dari Prewedding dan Wedding Kavitra dan Kariski. Semua hasil estetik itu tidak terlepas dari peran magic tools yang bekerja di belakangnya. Yang pertama ada Adobe Photoshop. Adobe Photoshop Daus gunakan untuk mendesain dan memanipulasi gambar. Serta yang kedua Daus menggunakan Adobe Premiere Pro. Daus gunakan untuk mengedit video dan membuat transisi yang sangat estetik. Yang ketiga, Daus menggunakan Adobe Lightroom. Daus gunakan untuk mengedit foto supaya agar lebih hidup. Yang keempat, ada Adobe Illustrator. Daus gunakan untuk membuat vektor. Dan yang kelima, ada Canva, sebuah platform desain yang sangat mudah dijangkau dan pembuatannya sangat cepat karena dibantu dengan AI. Ketika desain, foto, video, dan magic tools berpadu, hasilnya bukan hanya sekedar karya,
tetapi sesuatu yang berdampak. Apa sih hasil baiknya? Ya, jawabannya ada di feedback. Yang pertama, ada testimoni langsung dari Kak Surfi pada acara Teachers Day JNY School. Yang kedua, ada dari acara pre-wedding Kak Fitra. Ada lagi nih yang ngerasain langsung rasa kebahagiaan dari Kak Sabda dan Kamila. Terima kasih kepada kita yang sudah support acara wedding dari Yosen. Hasil keren banget. Pokoknya semua dokumentasi di sini keren. Pokoknya kasih kita. Dan jangan menggunakan tiba-tiba langsung ada videonya, pokoknya yang mau wedding cocok banget pakai kita ya. Gak hanya dari Kak Sabda dan Kamila, ada juga testimoni langsung dari Kak Fitra dan Kak Rizky. Yang berjalan lancar dan pastinya punya kenangan yang bisa dikenang selamanya. Makanya kita pilih graphic design buat dokumentasi foto dan video kita. Yang paling kita suka, timnya super duper asik banget. Swear, sumpah. Itu ada Hantu, Yadi, Daus, Bintang, dan juga Sabda. Mereka benar-benar profesional, tapi tetap seru, enggak kaku, bikin kita nyaman, jadi pas difoto dan direkam tuh nggak canggung sama sekali. Hasilnya keren banget. Nah, serta penelitian ini juga melatar belakangi oleh CPL Prodi Teknik Informatika yang telah tercapai 5 dari 10 capaian sudah tercapai, serta 4 CPL skripsi. Karena cerita dan perjuangan Daus itu sangat penting, maka akan Daus abadikan dalam karya literatur yang berjudul Daus the Explorer yang sudah tersabit ISBN. Alright guys, so Daus mau berterima kasih kepada dan mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan nikmatnya Daus bisa sampai di titik ini. Serta Daus juga mau mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua dan kepada para pembimbing karena sudah membimbing Daus sampai saat ini. Lalu Daus juga mau terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir dan mendukung Daus hingga saat ini. Sekian dari Daus. Daus izin pamit undur diri, bukan berhenti mencintai, namun lebih sadar diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi bukan berhenti mencintai ya Daus ya? Iya. Karena sekali pribadi raharja, selamanya pribadi raharja ya? Iya betul. Oh iya, berarti lanjut S2 ya Daus? Langsung tekan. Oke, Daus di sini udah kayak mini galerinya Daus ya? Betul. Ada backdropnya Daus sendiri bahwa hasil karyanya Daus yang hasil karya kolaborasi software-software yang telah digunakan ya. Kemudian juga yang di meja ya itu apa ya namanya? Ini ada cover sertifikat untuk Cover sertifikat. Iya. Oke. ada desain voucher yang sudah tercetak, ada roll winner, dan ada 3. Oke, kemudian sama ada lanyard dan juga Iya, lanyard sama dan bias. juga Oh iya. card ya. Iya, betul. Yang jadi mesti sampai bangganya itu adalah desain pribadi raharja cardnya Daus sebelum cetak naik ke BNI ya, kemudian dari BNI naik ke BI Check ya, BI Checking dan desainnya di ACC. Jadi itu yang mesti jauh lebih dibanggakan. Lo kasih applause dulu buat Daus. Jadi kalau ada desain pribadi raharja card itu udah melewati level yang luar biasa ya, karena dari BUMN-nya mesti ngecek ngepas gak atau lain sebagainya macamnya dan diizinkan dengan desain yang seperti itu. So, pertanyaan dari Mamoy, karena kan Daus tadi lagi dengan bangga di awal opening udah langsung bilang creative design ya. Dan kalau misalnya dilihat secara korelasinya dari software engineering lumayan tipis ya, ada tapi tipis gitu ya. Sebenarnya gimana perasaan Daus, bangganya atau hal lainnya gitu ya, sampai pada akhirnya Daus menjalankan startup trainer ya, kita bisa anggap demikian ya, karena sudah mendapatkannya real customer gitu ya, mendapatkan real customer dan mengasah
skillnya Daus kayak gitu ya? From zero gak sih Daus? Bener, from zero banget. From zero banget ya? Iya. Berarti bukannya pas Daus lagi jalanin MBKM udah bisa, tapi emang dari zero? Iya betul. Oke. Itu makan waktu berapa lama Daus? Sebenarnya itu cukup lama dan agak menguras tenaga juga, apalagi karena Daus kan sebenarnya suka mencoba banyak hal. Karena Daus mau coba Photoshop dulu, nonton tutorial pelan-pelan. Oh udah bisa, coba ke editing ke Adobe Premiere Pro. Oh ternyata seru, lebih seru. Cuma di situ kita kenal sama laptop kebetulan. Akhirnya sekian lama dapat turunan laptop dari kakak. Nah dari situ Daus bisa banyak belajar aplikasi lah buat kayak desain, foto, sama bikin vektor, logo-logo seperti itu. Akhirnya sampai sekarang alhamdulillah setelah dapat push dan mental yang kuat, bisa menghasilkan desain-desain ini. Mahakaryanya yang Iya, luar biasa mahakarya, ya. iya. Oke. Jadi dari desain-desain yang ada sekarang, kemudian kan Daus di creative design kayak gitu Iya. ya. Pandangan Daus atau mungkin pemikiran Daus gimana sih kolaborasi dari skill masing-masing? Karena kita pasti punya skill masing-masing kan ya, sampai Iya. pada akhirnya bisa mendapatkan tadi rasanya itu dapat customer salah satunya dari sekolah internasional ya. Iya betul. Nah itu gimana tuh perasaannya atau mungkin pandangan Daus gitu? Pas pertama kali sih dapat customer, apalagi sekolah internasional, awalnya kayak kayak mimpi banget nih bisa dapat customer sebesar itu kan. Pas datang, wah caranya juga dan kita tuh mendokumentasikan di situ anak-anak PAUD gitu, kalau biasa disebut anak PAUD kan. Kita mendokumentasinya kan dengan perlu ceria gitu kan, karena anak kecil senang-senang tuh lari-lari. Dan apalagi pribadi Daus juga suka anak kecil sebenarnya, jadi mendokumentasinya kan kayak udah dapat customer yang internasional, terus juga senang anak kecil, bikin kayak apa ya, kayak ini passion aku banget gitu. Passion Daus banget. Iya. Karena mengikuti MBKM, kemudian sampai pada akhirnya terbentuklah passionnya Daus yang ibaratnya potensinya luar biasa gitu ya. Kalau misalnya dari seluruh software yang tadi Daus pakai gitu, yang Daus rasa paling expert yang mana? Untuk paling expert tuh Photoshop. Photoshop? Iya betul. Oke. Kalau misalnya dari seluruh desain yang paling Daus banggain yang mana? Desain. Kalau desain sih sebenarnya yang paling Daus banggain tentunya PRC. Ya, sih. Dan Ini di Fris Oh, iya. Oke, PRC-nya ya. Iya. Karena jadi malah dipakai sama Iya. seluruh pribadi rahasia. Betul. Gitu ya. Oke. Nah terakhir dari Mamoy perihal kedepannya, rencana Daus dari skill yang udah dipunya nih, skillnya benar-benar nempel lah di Daus banget kan ya. Iya. Misalnya dari dosen pembimbing juga nggak nempel gitu, dan itu benar-benar jadi potensinya Daus. Kedepannya rencana yang ingin Daus jalani dari skill yang telah dicapai di Universitas Raharja, mau ngapain dan Daus? Sebenarnya Daus juga pengen berkontribusi nih sama Universitas Raharja, bisa membantu mempromosikannya dari apa yang Daus bisa. Serta Daus juga pengen buka peluang usaha juga buat ngerangkul semua mahasiswa yang mau ikut gitu, buat bikin startup. Gimana kita bikin event organizer atau bikin studio foto seperti itu. Oke, jadi dari skill yang udah Daus punya nih ya, berarti editingnya apa segala macam kayak gitu ya? Iya. Oke. Ya udah kalau gitu cukup ya Mama. Selanjutnya ke Karli, Ibu Ruli. Oke. Halo Daus. Halo Ibu Luli. Masya Allah. Jadi kita flashback dulu sebentar ya. Iya. Jadi Daus ini adalah mahasiswa PK2 anak-anak. PK2 itu berarti yang hanya kuliah di hari Jumat malam ya, sama Sabtu pagi sampai dengan sore. Bareng sama hantu ya, Iya. sama Duan aja siapa? Satu Duan sama Yadi. ya, sama Yadi, Sama Yadi. ya, sama Yadi ya. Nah, sama Duan sama Yadi. Beda Iya. ya.
Oh, Putih langsung senyum ngomong hantu. Salah, maaf ya. Sama Dua sama Yadi gitu. Jadi memang Bu Ruli masih ingat banget kalian itu angkatan yang bisa dibilang perdana banget ya waktu itu ya. Jadi pada saat daftar ke PK2 ini lagi hits-hitsnya mulai gitu, dan mereka ini adalah pelopor pertamanya PK2 gitu. Sampai beberapa mata kuliahnya kita pikirkan gimana nih biar nggak RS, karena waktu itu pernah RS terus ya kan. Iya Ibu pernah. Nah, sampai ada di titik ini sih jujur saya excited banget gitu. Jadi yang tadinya mungkin kalau kita PK2 kan sama-sama tahu ya, kayak mahasiswa datang pulang gitu kan. Nah, pada saat kalian resign waktu itu tiba-tiba join minta di AI, mereka minta loh mulai untuk ke AI join gitu. Tidak ada paksaan saya, tidak ada. Jadi dari prodi itu tidak ada paksaan dan perayuan. Jadi mereka itu segerombolan itu langsung minta untuk join di AI, ya kan? Nah, yang kami kaget adalah ternyata mereka nyaman yang pertama, lalu udah gitu hasilnya bisa terlihat dengan ya Maya. Dan itu perlu diberi applause lagi sih, keren gitu. Nah, oke, Daus. Ini kan yang tadi Mawai bilang dari software engineering ke Mavip itu memang korelasinya ada, tapi hanya sedikit gitu ya. Tapi kalau yang saya lihat kamu kemajuannya luar biasa banget sih gitu, explore ilmu desainnya itu wah banget gitu, sampai dengan desainnya dipakai untuk PRC tadi yang seperti disampaikan itu harus ada seleksi dan lainnya. Oke. Tahapan awalnya apakah kamu otodidak belajar sendiri, explore sendiri, atau bagaimana, ataukah join ke teman gitu? Coba bisa diceritakan gimana caranya kamu bisa sampai seperti Daus yang sekarang ini. Silakan. Oke, terima kasih. Jadi awalnya dari aku masih SMK kebetulan. Jadi sukanya tuh dulu di bagian kayak dunia kreatif, dan sebenarnya aku tuh dulunya gue pakai HP, biasanya pakai HP karena belum punya laptop. Terus juga pakai HP pas masih di awal SMK. Terus punya laptop karena dikasih ayah. Terus coba install sendiri Photoshop dengan bantuan kakak Daus yang ibaratnya udah ngerti lah di bagian install kayak gitu. Terus Daus belajar sendiri dulu kebetulan, dan masih ingat banget Daus dulu belajar di YouTube, nama channelnya Licung Studio. Itu dulu awal buat logo atau belajar tipografi, sampai akhirnya Daus di SMK ikut dalam OSIS, kebetulan kegiatan OSIS. Daus juga belajar buat desain feed Instagram yang nyambung seperti itu untuk acara pensi dulu sebutannya kalau ada. Jadi dari situ Daus ibaratnya, oh aku suka desain, kedepannya mau masuk di bagian desain lagi nih, dunia kreatif kayaknya seru juga. Terus masuk kerja, aku kan ngambil PK2 karena aku pengen dari awal tuh pengen kerja sambil kuliah. Akhirnya karena COVID aku nggak bisa kerja, jadi aku kerja sampingan sama ayah, jadi uang jajan dari ayah. Akhirnya kebutuhan uang jajan itu aku belikan laptop, dan support lainnya seperti hard disk, kayak flash gitu juga dapat dari ayah. Di situ Daus makin kayak terpacu hingga aku ngambil jurusan dulu TI Mavip. Terus karena Daus nggak mau mata kuliahnya RS terus, akhirnya Daus pindah ke software engineering karena kalau belajar desain masih bisa online juga kok, karena juga Daus dulu belajarnya kan by YouTube, terus juga bisa ikut les kayak gitu. Akhirnya Daus masuk SE, belajar ngoding kan, pakai HTML, CSS, JavaScript, bisa, tapi kok aku pusing banget. Karena kalau ada salah satu itu nggak bisa jalan semua. Akhirnya aku pindahkan ke SE, dan aku ikut MPKM di AI. Terus di situ ada bagian namanya creative design.
Nah, aku ikut, Daus ikut. Awalnya coba desain kecil-kecilan dulu karena kan udah lapangan desain, Daus balik desain lagi. Oh, ternyata makin passionnya makin jadi nih. Terus juga karena emang Daus suka begadang, karena kerjanya tuh suka begadang, senang aja, tapi nggak ngopi, tetap suka ngerjain juga. Dan alhamdulillah bisa menghasilkan banyak desain seperti itu. Alhamdulillah, ya. Jadi itu tadi kalau mau tahu kilas baliknya tentang Daus ini ya. Jadi memang benar awalnya dulu di TI Mafib ya, karena PK2 kami tidak ada waktu itu untuk yang konsentrasi unggulan, jadi diarahkan ke yang software engineering. Tapi alhamdulillah sekarang kamu sudah menemukan passionnya, ya kan, melalui wadahnya yang di AI, ya kan. Nah, jadi saran dari Bu Ruli, pertahankan apa yang memang menurut kamu itu passion kamu. Kalau misalkan Bu, coding bukan passion saya, ya jangan dipaksakan gitu. Karena pada saat kamu terjun ke dunia kerja nanti, ya pada saat kamu melamar, biasanya perusahaan hanya melihat skill kamu apa, kamu lulusan prodi apa, gitu, ya kan. Teknik informatika itu tidak selalu dengan coding. Jadi kalau misalkan memang nanti pada saat terjun di dunia kerja kamu menyesuaikan dengan passion kamu, itu akan sangat nyaman banget buat kamu, ya nak ya. Oke, sekian dari saya. Sukses terus. Terima kasih Bu. Dari Bu sudah lanjutkan ke pepuji berikutnya Ibu Desi. Halo Daus. Halo Ibu. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Puasa nggak? Alhamdulillah puasa. Alhamdulillah puasa ya. Tadi udah banyak banget nih yang ditanya sama ketua penguji 1, pengalamannya Daus ya. Saya sedikit aja mau tanya. Ini kan Daus skripsi ya. Iya betul. Waktu KKP apakah sama meneruskan atau kamu ganti topik? Kalau Daus sebenarnya temanya tetap desain, cuma tujuan mendesainnya agak sedikit berbeda, tapi tetap mengambil desain. Tujuannya masih tetap produk-produk seperti ini yang bisa dicetak ataupun digital. Cuma kalau yang KKP, Daus itu yang full cetak. Oh Daus, ke KKP full cetak apa aja yang didesain? Kaos, terus ada tote bag, ada apa lagi ya? Ada Sama kayak kita nggak desain Instagram kayak gitu-gitu? oh desain Instagram juga beberapa pegang. Tapi beda, Iya. misalnya beda area coding kan misalnya ibu akan kalau Iya. Daus itu beda. Iya, Misalnya beda. graphic desainnya ya. Iya, aku lebih ke kreatif desainnya. Merchandise. Oh iya merchandise, iya baru ingat aku merchandise ya Allah. Ada saking banyaknya sampai lupa ya? Berarti skripsi ini desain merchandise juga? Apa pakai yang kemarin aja desainnya? Aku beda lagi. Oh udah beda? Iya, Oh berarti yang ada yang ditampilkan ini ya? iya baru banget. Ini berarti saya pakai yang didesain sama Daus ya? Iya betul. Oh ya berarti ini Daus ngedesain seluruh mahasiswa yang tim 24 ya? Iya. Termasuk barcode-nya juga Daus? Iya, barcode juga. Oh satu persatu itu dari seluruh mahasiswa baru? Iya, kebetulan satu QR, satu nama. Jadi setiap orang QR-nya beda-beda. Iya beda-beda kan Iya. ya? Iya, sangat teliti. Percaya diri, bagus aja. Iya. Berarti kan kebetulan kan saya juga ngebagiin ini ya, ngebagiin PRC nih. Iya. Jadi kebetulan nih pas banget Daus yang desain, Daus juga, yang cetak Daus juga bukan? Bukan, yang cetak dari pihak BNI. Oh, cetak dari pihak BNI. Oh gitu, soalnya ada beberapa di mahasiswa SI kan ada yang belum jadi ya. Iya, betul. Ininya, Iya. dan mereka juga nggak apa-apa ya tanya ya. Iya, nggak apa-apa, Ibu. Nggak apa-apa ya sekalian. Jadi mahasiswa tuh ada beberapa mahasiswa tuh yang dijapri di
dimintain foto, ada yang enggak gitu. Nah itu gimana tuh yang tidak dimintain foto? Apakah fotonya udah ada atau gimana, Daus? Jadi sebenarnya kalau yang dimintain foto tuh biasanya fotonya belum ready atau fotonya belum pas. Kadang ada yang fotonya kayak pas foto difoto lagi, jadi kan nggak blur, nggak bisa diedit. Oh gitu. Berarti mahasiswa yang nggak di Japri berarti fotonya udah bagus ya? Iya, nggak ada revisi. Iya, nggak ada, paling lagi sedang proses cetak atau masih di tahap editing. Oh gitu. Iya, karena prosesnya sangat banyak. Berarti foto yang dipakai di sini untuk maba itu yang di portal ya fotonya? Atau pada saat yang daftar di marketing? Kalau foto ini bisa kirim bebas sendiri, untuk di portal beda lagi. Oh Tapi gitu. biasanya dapat datanya dari marketing. Iya betul, datanya dari marketing. Jadi nanti kalau misalkan aku fotonya nggak ada, aku bisa minta ke marketing. Oh gitu, berarti kalau yang sudah bagus itu yang dari marketing gitu ya? Iya, nanti aku Kalau buat yang main. kalau yang misalnya yang kayak burem kayak gitu nanti di Japri. Iya. Oke, berarti tahap 2-nya masih proses ya di desain ya? Lagi proses cetak, yang kedua lagi proses cetak. Yang selanjutnya setelah skripsi akan terus lanjut lagi. Jadi Udah harus lanjut lagi ya. Oh, lanjut yang kedua kan? Lanjut. Mumpung masih semangat nih Daus, nanti kalau misalnya Daus udah berhenti satu semester nanti udah males lagi. Mendingan dari sekarang nih sidang ditutup, Daus langsung daftar di marketing. Gitu ya. Iya, langsung daftar. Itu Daus ya. Soalnya kalau mahasiswa tuh biasanya kalau yang udah berhenti dulu, mereka udah nggak ada lagi tuh semangatnya gitu. Jadi mau yang berapi-api langsung aja datang ke marketing ya. Buka kok sampai jam 8 malam ya. Itu aja mungkin Daus. Selanjutnya saya kembalikan ke Kata Puji. Terima kasih. Menarik sekali ya Daus, karena ternyata yang nggak disangka-sangka ya masih dari desain PLC ya, dan pengalamannya juga. Jadi makanya tadi Daus teliti banget gitu ya, Daus juga ngaku diri sendiri ya, Daus Iya. teliti gitu ya, keren-keren. Pak, paling karena ini direkam ya secara live, kakak Daus udah janji selesaikan ya. Iya. Daus selesaikan ya, sudah berjanji. Tapi yang belum gitu ya, yang Iya. belum. Tapi insya Allah dalam waktu dekat kali ya. Insya Allah dalam waktu Misalnya dekat. itu ya bisa kolaborasi sama Kak Rodi bagi foto yang masih pada Iya. blur atau yang belum clear kayak gitu ya, supaya bisa lebih cepat. Karena biasanya Daus proses lebih cepat, tapi sometimes yang lamanya itu justru di BNI-nya ya. Iya, karena di BNI-nya Karena dia prosesnya lebih mungkin karena BUMN kali ya, jadi kayak harapannya lebih Oke, so Daus masih mau ditanya atau sudah? kalau ada pertanyaan oh. Oh, kalau ada pertanyaan jawab. Kalau kita buka pertanyaan dari penonton boleh ya? Boleh. Ya udah, spesial buat Daus karena Dausnya semangat ya didampingin Ibu Kaprodinya ya. Satu pertanyaan dari sayap kiri, satu pertanyaan dari sayap kanan. Kayak gitu Daus, oke? Oke, Mas. Oke. Tapi nggak boleh bertanya perihal pribadi ya? Kalau pribadi juga nggak apa-apa sih. Jangan lama lah ada yang bertanya BUMN ini ya. Oke, coba dari baru mau ngomong yang begini ya, luar biasa. Ya udah, katanya dari sini ada Cinda. Cinda mau tanya apa ke Daus, Cinda? Daus. Kita kan di sini juga suka desain ya. Untuk Kak Sedang sendiri yang sering desain atau ke project atau foto atau gimana gitu. Kalau ada kata revisi, Kakak bakal dengar kayak gimana? Menanggapinya gimana kalau Iya. revisi? Oke. Kalau revisi, Daus sudah dari SMK, udah sering dengar kata deadline dan revisi, udah sering banget. Jadi kalau revisi, Daus mikir, oh ada yang kurang nih. Ternyata berarti Daus masih ada kesalahan atau masih ibaratnya ada yang kurang bagus. Jadi
kita tuh hidup juga perlu masukan. Jadi kalau masukan itu bagus, kenapa kita nggak terima kayak gitu? Jadi kalau soal revisi, terus tetap masuk aja. Jadi kalau selama itu bagus, terus bakal revisi seperti itu dan fine aja. Masya Allah. Masih lagi baperan kena revisi ya, Cinda ya? Oh gitu. Curhat kan dia ya. Karena biasanya kalau anak desain memang lekat ya dengan kata deadline dan revisi ya. Iya betul. Oke, so saya berikutnya ada yang mau tanya atau mungkin dari teman-temannya Daus? Ya. Hantu mau tanya apa? Daus kan perjalanannya panjang banget tuh, udah banyak event-event yang dilalui bareng-bareng, ada yang sendiri. Ada nggak hal-hal lucu atau hal-hal kocak selama event berlangsung kayak gitu? Ada banget itu, kalau itu ada banget. Ada banget. Yang paling Daus inget tuh yang pas YNY School yang YNY School yang atas kiri. Jadi kan itu kita anak-anak ya, dokumentasi anak-anak. Jadi ada aja kalau kita lagi ke foto tuh lensa kamera tuh digini-gini, ditutup-tutupin. Ada yang tiba-tiba ditendang-tendang kakinya, ada aja kan namanya anak kecil. Tapi lucu aja karena kita memaklumi itu karena itu anak kecil. Terus juga apa lagi ya? Oh ya, nangkep kupu-kupu. Yang nangkep kupu-kupu main di weddingnya Kak Fitra. Enggak usah ceritain kalau itu malah. Pengalamannya nggak cuma handle orang dewasa yang mudah untuk diarahkan foto, anak kecil lebih sulit gitu ya? Iya, kebetulan sangat sulit. Sangat sulit. Iya. Emang itu ada berapa anak kecil ya? Wah, itu bisa ratusan kayaknya. Itu 100 kayaknya ada kali. Dari Anak kecil gitu ya? kayaknya 100-an deh. Soalnya di situ ada 7 penampilan. Satu penampilan itu bisa 20 anak. Bisa 20 anak seperti itu. Jadi banyak banget. Makin expert ya, cetrek-cetreknya gitu ya, dapat ilmunya. So, terakhir dari Mamoy, dengar-dengar mau buka usaha kan tadi yang Daus bilang, Iya. startup ya. Iya. Buka apa ya konsepnya? Foto studio. Yeay, berarti nanti kita semua di sini dapat promo ya, diskon atau free? Untuk grand opening Grand openingnya free, boleh? diskon 50%. Waduh. Oke, yaudah, seru banget buat Daus. Ditunggu gebrakan-gebrakan positif lainnya dan semoga terwujud Amin. impian Daus membuka peluang kerja bagi banyak orang ya, Amin. sehingga Daus dengan passionnya yang sangat luar biasa disupport juga dari Kaprodinya, Ibu Uli bisa menjadi leader ya ke depannya dan punya tim yang solid support satu sama lainnya. Dewan Penguji dan peserta sidang yang saya hormati, sebelum sidang ujian komprehensif ini saya tutup, mohon peserta sidang dapat memperhatikan hal-hal yang akan saya sampaikan sebagai berikut, karena hal ini merupakan persyaratan kelulusan saudara. Pertama, hasil akhir sidang akan diumumkan kepada peserta langsung secara online setelah sidang komprehensif saudara selesai dilaksanakan melalui portal dasarharja.ac.id. Kedua, peserta sidang wajib menyelesaikan revisi atau perbaikan berdasarkan rekomendasi Dewan Penguji pada lembar catatan Dewan Penguji dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, yaitu selama 10 hari sejak pelaksanaan sidang hari ini. Dan yang terakhir, bagi peserta sidang yang dinyatakan lulus, diwajibkan untuk segera menyelesaikan biaya wisuda. Akhirnya tepat pukul 10.50, sidang ujian komprehensif skripsi